guys di masa pemilu ini bingung nggak sih nentuin pilihannya siapa gitu. Gue tuh mau ngecek berita, cuman bingung gitu. Sumber yang terpercaya dari mana ya? Media sosial terutama. Kamu punya TikTok nggak? Punya. Nah, menurutku tuh TikTok tuh paling penuh dengan informasi. Kenapa? Karena dia tuh kan menawarkan video visual ya. Terus kayak orang tuh bisa saling nge-stitch menganggap video orang lain. Dan faktanya lagi, hampir ketiga calon presiden itu dan wakil itu semua punya akun TikTok kayak gitu. Jadi kayak walaupun itu dikelola sama orang lain, tapi mereka punya akun yang kita tuh bisa melihat oh gimana sih pandangan kita tentang orang ini. Kita bisa melihat masing-masing profil mereka gitu di TikTok. Nah, cuma kalau saran gue mending buka Twitter aja sih. Karena di TikTok ya lo cuma cari senang-senangnya doang gitu, nonton video doang. Tapi media diskusi buat cari faktanya tuh kurang banget gitu. Jadi kalau di Twitter lo punya media yang diskusi yang terbuka gitu, lo bisa ngekaji bareng-bareng sama orang-orang luar nih yang kiranya tuh punya opini yang beda-beda gitu. Jadi apalagi di Twitter kan hoaxnya dikit ya katanya TikTok. Jadi ya saran gue ke Twitter aja sih. Jadi sebenarnya yang lebih bagus yang mana ya? TikTok atau Twitter? Ya sebenarnya pasti punya kelebihan sama kekurangan sendiri sih. Kalau misalkan bingung gini, mending kita langsung cek aja gimana. Guys, oke, jadi kita udah ngelakuin sebuah penelitian dengan metode questionnaire yang rata-rata respondennya itu berumur 17 sampai 24 tahun. Dan di dalam questionnaire ini, respondennya juga memiliki atau menggunakan kedua media sosial yang rata-rata hampir sama. Di dalam penelitian ini, kami meneliti beberapa aspek gitu, seperti tentang kredibilitas informasi di dalam media sosial itu sendiri, lalu bias dalam penyampaian informasi, terus preferensi hoax, dan juga pengaruh terhadap opini dan pola pikir pengguna. Dan juga yang terakhir itu ada juga literasi media dan juga verifikasi informasi. Nah, mungkin beberapa aspek ini akan dibahas. Oke, aspek yang pertama itulah kredibilitas informasi dan kepercayaan. Dilihat seperti grafik yang kalian dapatkan bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa mereka sudah mulai cukup percaya dengan informasi yang didapatkan dari TikTok dan Twitter. Namun terkait dengan kredibilitas sendiri pada grafik kedua ini, mereka membandingkan dengan sumber lainnya dan mereka masih kurang percaya dengan kredibilitas dari informasi tersebut. Oke, kemudian aspek yang kedua adalah terkait bias dalam penyampaian informasi. Dari responden yang kita dapatkan, mereka menyatakan bahwa informasi yang ada pada TikTok dan juga Twitter itu cenderung masih bias, artinya masih memihak pada suatu pihak, yang berarti masih sangat subjektif, sehingga perlu diteliti lagi dan diriset lagi secara lebih objektifnya bagaimana. Lalu selanjutnya bisa dilihat di aspek hoax dan juga ujaran kebencian, di mana mayoritas responden itu memilih bahwa TikTok itu menjadi media yang lebih banyak mengandung hoax dan juga ujaran kebencian dibandingkan dengan Twitter. Dan dalam aspek ini juga dalam konteks pemilu 2024 tentunya akan menjadi lahan yang sangat sensitif dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyebarkan hoax karena banyak sekali pengguna yang mendapatkan informasi-informasi tersebut atau mencari informasi tersebut. Aspek selanjutnya itu tentang pengaruh terhadap opini dan pola pikir pengguna. Jadi pada grafik ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya cuma sedikit perbedaan antara responden yang mengatakan bahwa TikTok itu lebih mempengaruhi. Namun berdasarkan itu kita bisa membuat kesimpulan bahwa responden merasa TikTok itu lebih memberikan kesan emosional dan visual sehingga lebih mampu mempengaruhi opini dari orang yang melihatnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada aspek verifikasi informasi. Nah, meskipun di dalam responden ini 100% responden melakukan verifikasi informasi, akan tapi rendahnya kesadaran dalam membedakan informasi valid dan tidak valid itu juga bisa menjadi sebuah masalah yang utama gitu. Nah, di kedua media sosial ini memiliki rata-rata yang sama untuk melakukan verifikasi gitu, yang dibilang cukup rendah juga gitu. Nah, kurangnya literasi media ini meningkatkan resiko penyebaran informasi yang salah dan juga untuk informasi-informasi yang berbahaya buat kita juga. Oke, kemudian aspek yang terakhir adalah terkait dampak pada kesadaran sosial dan partisipasi politik. Nah, di sini menunjukkan bahwa TikTok dan Twitter sama-sama efektif untuk meningkatkan kesadaran sosial, yaitu karena ada konten-konten yang menarik seperti video edukasi, video kreatif, dan lain-lain sehingga masyarakat penggunanya lebih termotivasi lagi. Oke, berdasarkan data yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas TikTok itu lebih rendah daripada Twitter. Dan juga selain kredibilitas, informasinya di TikTok itu lebih tinggi daripada Twitter.
Nah, kedua hal ini tuh memberikan kita satu fakta bahwa Twitter itu lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan TikTok. Nah, namun di Twitter sendiri penyebaran opini atau pengubahan opini dari masyarakatnya itu lebih rendah dibandingkan TikTok. Namun masyarakat sendiri ketika mendapatkan berita dari TikTok ataupun Twitter, mereka sendiri sekarang mencoba memvalidasinya atau memverifikasinya menggunakan jurnal atau artikel yang lebih terpercaya di internet. Hal ini menunjukkan bahwa etika berinternet atau mendapatkan informasi dari masyarakat itu sudah maju atau sudah memberikan kemajuan di mana masyarakat itu bisa memvalidasi hal-hal yang lebih terpercaya, hal-hal yang lebih kredibel di artikel atau jurnal yang lebih terpercaya dibandingkan media sosial. Di mana media sosial sendiri maupun TikTok ataupun Twitter memiliki kelebihan dan kekurangan yang sekiranya tidak dapat memenuhi kredibilitas yang diinginkan. Tadi itu pembahasan kita tentang jurnal yang membandingkan antara TikTok dengan Twitter. Intinya adalah selama media itu dikelola orang-orang, kita tidak bisa memastikan bahwa informasi itu 100% akurat. Yang penting adalah selama kita bermedia sosial, kita harus bijak dalam menyikapi dan berinformasi dan juga memverifikasi dari sumber lain agar kita tidak termakan hoax dan disinformasi. Jadi kesimpulannya adalah bijaklah dalam bermain media sosial.